Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan, nama saya adalah Hidayatul Ilmiah. Kalian bisa panggil nama Bu Guru dengan sebutan Bu Ilmi. Bu Ilmi mengajar 5 mata pelajaran di kelas 4B. Salah satunya adalah pelajaran IPA. Dan hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Nah, sebelum kita belajar tentang bunyi, Bu Ilmi akan menunjukkan kepada kalian apa saja sih nantinya yang akan dipelajari di bab bunyi ini. Nah, yang akan kita pelajari adalah 1. Tentang pengertian bunyi. Yang kedua, tentang syarat terjadinya bunyi. Yang ketiga, tentang sumber bunyi. Yang keempat, tentang cara benda menghasilkan bunyi. Dan yang kelima adalah tentang sifat-sifat bunyi. Oke, sudah siap belajar ya? Sekarang, Bu Ilmi mau bertanya, siapa yang tahu apa itu bunyi? Ya, benar. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Kalian kan sering kan dengar ada suara bebek, ada suara kodok, ada suara alat musik, ada suara adzan. Lah, suara-suara yang kita dengar itu, yang kita dengar oleh telinga kita, itulah yang disebut bunyi. Nah, sekarang Bu Ilmi tanya lagi, bunyi ini asalnya dari mana ya? Oke, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Loh, kok bisa ya dari benda yang bergetar? Nah, sekarang kalian semua coba pegang tenggorokan kalian. Kemudian coba berbicara apa saja. Sudah? Apakah kalian merasakan getaran? Ya, Bu Ilmi juga sudah coba ini dan merasakan getarannya di tenggorokannya Bu Ilmi. Kemudian yang kedua, ini ada gambar gitar ya. Coba kalian lihat orang yang bermain gitar. Mengapa ya gitar itu bisa menghasilkan bunyi? Gitar bisa menghasilkan bunyi ketika senarnya dipetik. Nah, ketika senar itu dipetik, maka senar itu akan menghasilkan getaran. Getaran itulah yang akan menghasilkan bunyi dan dapat didengar oleh telinga kita. Oke, sampai sini sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan tentang syarat terjadinya bunyi. Ada 3 syarat agar bunyi itu dapat diterima oleh telinga kita. Yang pertama, harus ada sumber bunyi. Sumber bunyi itu apa sih? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Dan yang kedua ada medium atau perantara. Medium itu apa ya? Perantara itu apa ya? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Dan yang ketiga adalah penerima bunyi. Siapa penerima bunyi? Yaitu kita sendiri. Bisa juga hewan, bisa juga binatang. Itu juga bisa menerima bunyi. Ya, jadi syarat terjadinya bunyi itu ada 3. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada medium atau perantara. Dan yang ketiga, ada penerima bunyi. Nah, tadi kan ada 3 syarat ya terjadinya bunyi. Yang pertama, harus ada sumber bunyi. Nah, apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah, ada yang tahu? Ya, sumber bunyi adalah benda-benda atau kegiatan yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah yang pertama, benda yang bertumbukan, seperti tumbukan antara palu dan paku. Atau ketika kalian bertepuk tangan, coba. Nah, tepuk tangan ini juga termasuk sumber bunyi. Jadi benda atau kegiatan yang dapat menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Coba tepuk tangan dulu.
Terima kasih. Jadi contoh sumber bunyi yang pertama adalah benda yang bertumbukan. Selain itu yang kedua, sumber bunyi adalah dari alat musik yang kita mainkan. Seperti gitar yang dimainkan, biola yang dimainkan, gendang yang dimainkan, dan sebagainya. Contoh sumber bunyi yang ketiga adalah suara petir. Ya, suara petir ini berasal dari alam ya, ciptaannya Allah. Oke, dan yang keempat adalah suara benda elektronik. Contohnya telepon HP, kemudian radio, televisi, dan lain sebagainya. Jadi benda-benda itu dapat menghasilkan bunyi itu banyak sekali ya nak ya. Ada yang dengan cara dipukul, digesek, digoyang, dan lain sebagainya. Sekarang yang pertama dengan cara dipukul. Nah, benda-benda apa saja itu? Contohnya yang pertama ada gong. Kemudian yang kedua ada gendang, ada gambang, kemudian ada rebana. Kalau alat musik yang modern yang dipukul itu contohnya adalah drum. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, cara benda menghasilkan bunyi itu dengan cara ditiup. Contohnya adalah seruling, kemudian trompet, pianika, dan harmonika. Ada yang pernah main alat musik ini? Oke, terima kasih. Selanjutnya, dengan cara digesek. Ayo, apa contohnya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Contohnya adalah biola. Biola dimainkannya dengan cara digesek ya. Kemudian ada juga contohnya adalah rebab. Rebab ini hampir sama kayak biola tapi dia alat musik tradisional. Sekarang yang keempat yaitu dengan cara dipetik. Apa saja alat musik yang dipetik? Contohnya yang pertama adalah gitar, kemudian kecapi. Kalau kecapi ini alat musik tradisional ya, kalau yang gitar alat musik modern. Oh ya, ada lagi selain gitar dan kecapi juga ada sasando. Sasando ini dari Nusa Tenggara Timur ya. Ini dimainkannya dengan cara dipetik. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Apa ya contohnya? Tahu nggak? Ya, contohnya adalah yang pertama adalah angklung. Angklung ini dari Jawa Barat ya, dimainkannya dengan cara digoyang-goyangkan atau digetarkan. Kemudian ada satu lagi, contohnya adalah ya, marakas. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi. Nah, bunyi itu punya sifat ya nak ya. Jadi sifatnya itu ada 3 macam. Yang pertama, bunyi itu dapat merambat, memerlukan medium atau media. Media perambatan bunyi itu dapat berupa benda padat, benda cair, dan benda gas. Oh ya, bunyi tidak dapat merambat di luar angkasa. Kenapa tidak dapat merambat di luar angkasa? Karena di luar angkasa tidak memiliki medium atau media yang merambatkan bunyi. Jadi di luar angkasa itu tidak ada udara sehingga tidak bisa menghantarkan bunyi. Contohnya, nah ini di medium benda padat, contohnya ketika kalian bermain telepon-teleponan. Ya, telepon-teleponan dari gelas aqua, kemudian diberi benang. Nah, nanti kalian coba buat itu, kemudian main sama ayah atau bunda ya. Nah, nanti ketika kamu bicara melalui gelas aqua itu tadi, bunyi yang kamu ucapkan akan merambat melalui benang, sehingga bisa didengar oleh temanmu. Kemudian yang kedua, di medium cair. Ya, contohnya
Ini ketika kamu coba mendekatkan telingamu ke arah tong yang berisi air, pukul tong itu dari luar, maka nanti kamu akan mendengarkan suara pukulan itu di dalam air. Selanjutnya adalah medium udara atau gas. Contohnya ketika kamu ditutup matanya oleh temanmu, kemudian temanmu memainkan angklung, maka kamu bisa menebak bahwasanya itu suara angklung. Kenapa kamu bisa menebak? Karena kamu mendengar bunyi. Bunyinya merambat melalui udara atau gas. Nah, selanjutnya, ini ada gambar luar angkasa. Di luar angkasa, kamu tidak akan bisa mendengarkan bunyi secara jelas ya, dan hampir tidak akan bisa mendengarkan suara apapun di sana karena di luar angkasa tidak memiliki medium, tidak memiliki udara di sana. Jadi di luar angkasa tidak dapat merambatkan bunyi. Kemudian sifat bunyi selanjutnya, sifat bunyi yang kedua. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dibiaskan. Sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat dibiaskan. Kamu pasti pernah mendengar suara petir kan ya? Jika didengarkan lebih seksama, suara petir di malam hari itu terdengar lebih keras dibandingkan di siang hari. Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Oke anak-anak, nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung WA ke nomornya Bu Ilmi ya, untuk yang materi hari ini. Kemudian sifat bunyi yang ketiga. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi dapat terjadi ketika bunyi yang kamu keluarkan, bunyi yang kamu hasilkan itu mengenai suatu penghalang. Bisa berupa dinding penghalangnya, bisa berupa batu-batuan, atau lain sebagainya. Sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Ini karena penghalang di ruang terbuka yang luas. Contoh gema adalah ketika kita berteriak di pinggir tebing. Nanti akan terdengar jelas suara kamu. Contohnya gema itu seperti ini. Jadi gema ini suaramu akan terdengar jelas ya, kemudian dipantulkan kembali, dan dipantulkan kembali itu dengan jelas juga. Contohnya misalnya gini, bunyi, nanti akan keluar suara bunyi. Jadi bunyi, 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 bunyi. Makan, 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 makan. Nah, itulah contoh dari gema. Suaranya terdengar jelas, tapi dia memantul ya. Kemudian yang kedua, contohnya adalah gaung. Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Kenapa kurang jelas? Ini dikarenakan penghalang di ruangan terbuka yang tertutup. Maksudnya apa sih di ruangan terbuka yang tertutup? Nah, jadi contohnya adalah di ruang kelas, itu kan terbuka ya, tapi tertutup oleh dinding. Contohnya lagi di goa. Goa itu kan luas ya. Nah, karena luas juga, cuma dia tertutup. Ya, jadi nggak harus luas juga ruang terbukanya. Jadi bisa juga sempit. Nah, semakin sempit maka gaungnya akan
terjadi lebih sering terjadi gaung ya. Kalau ruangannya semakin sempit ruangan, semakin tidak jelas suara yang dihasilkan ya. Contoh gaung itu ketika kita berteriak di dalam gua atau di dalam sebuah ruangan. Biasanya kita akan mendengar suara-suara tidak jelas. Seperti ini contohnya. Nanti pasti kamu bilang, ngomong apa ya itu tadi? Kok nggak jelas? Kok nggak terdengar suaranya? Bingung aku itu tadi ngomong apa? Nah, itulah ketika kita mendengar suara itu tidak jelas, karena kita sedang berada di ruangan yang sempit, di ruangan yang tertutup, di dalam goa, maka akan terjadi gaung. Seperti itu. Nah, untuk gema dan gaung nanti akan kita bahas lagi di lain kesempatan ya. Oke, sekian dulu ya anak-anak. Kita lanjut lagi minggu depan dengan materi jenis-jenis bunyi. Oke, hari ini tadi kita sudah belajar banyak sekali ya. Ada belajar tentang bunyi, ada belajar tentang syarat terjadinya bunyi, kemudian kita juga belajar tentang sumber bunyi, cara benda menghasilkan bunyi, dan tentang sifat-sifat bunyi. Oke, hari ini kita belajar ini dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa, habis ini akan ada latihan soal dari Bu Guru. Nah, itu dikerjakan ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh ditanyakan langsung via WA ke nomornya Bu Ilmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.